Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'duh. Gimana kabarnya Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah? Sehat sedaya nggih? Semoga Allah berkenan menjaga kita semuanya sekeluarga, diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya musibah, wabah penyakit, dan juga semoga Allah memberikan yang hari ini kurang sehat, semoga sakitnya menjadi penebus dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah dawuh, orang sakit sehari saja itu akan bisa menggugurkan dosa-dosanya tahun. Dan yang hari ini diberikan bisa berkumpul keluarga, alhamdulillah kita syukuri. Atau mungkin bahkan ada yang belum bisa berkumpul karena keluarganya jauh, bekerja di tempat yang jauh. Kita doakan semoga Allah memberikan kesabaran, diberikan kelancaran dan keberkahan rizkinya. Baik hadirin rahimakumullah, para jamaah, kajian kita malam hari ini temanya adalah tentang kematian. Kenapa ini kita perlu angkat dengan tema andai umurku tinggal 1 pekan. Allah sampun dawuh dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 yang ada dalam Al-Quran, bisa dibuka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Allah berfirman ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kalau saya bagi ada 4 bagian dalam ayat ini. Bagian pertama adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan mati. Setiap yang hidup akan merasakan yang namanya mati. Siapa yang akan mati? Semua yang pernah hidup. Siapa yang akan merasakan sakitnya mati? Ya mereka semua yang pernah merasakan kehidupan ini. Maka kalau sekarang kita merasa hidup, maka persiapkan diri, karena pasti akan merasakan mati. Contohnya sudah banyak. Saudara kita yang pernah bersama dengan kita hari ini sudah tidak bersama dengan kita. Mungkin tahun lalu masih bisa menjelang Ramadan, bisa sama-sama. Sekarang sudah tidak ada di samping kita. Kemana dia? Allah telah memanggilnya lebih dulu. Artinya sudah meninggal. Maka kalau yang saudara kita, orang tua kita, suami atau istri kita sudah lebih dulu meninggal, maka kita pasti akan mengikuti juga. Karena kita sama dengan mereka. Kita adalah sama-sama makhluk hidup. Dan setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Para ahli tafsir menjelaskan menggunakan kalimat dha'iqah itu adalah karena ada sakit di situ. Jadi akan merasakan pedihnya, perihnya, sakitnya kematian ya. Jadi kematian ini tidak bisa kita menghindar, karena kita ini hidup dan pasti akan mati. Takut berlebihan dengan mati itu
tidak tepat ya, karena pasti mati ya. Jadi takut apapun kita itu tidak akan menjadikan tambah jauh kok. Seberani apapun juga nggak boleh bikin sembrono, nggak boleh. Jadi harus ada ikhtiar untuk menjaga kehidupan ini, tidak boleh sembrono ya. Jadi merasa apa namanya, mati urip apa cari Gusti Allah dan sembrono, nggak boleh ya. Jadi ada ikhtiar ya. Jadi memang kewajiban kita itu. Perkara itu bisa menjadikan tambah panjang umur atau enggak itu ya terserah Allah, tapi kita diperintah untuk ikhtiar. Jadi perintahnya itu yang penting. Jadi kita menjalankan perintah kok. Nanti Allah akan berikan kemurahan untuk kita. Jadi itu poin pertama. Jadi apa? Setiap yang hidup akan mati. Jadi yang pertama. Yang kedua adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti kehidupan kita ini akan bertemu dengan adanya kiamat. Ya, jadi kita ini kalau melihat tanda-tandanya ini sudah mendekati kiamat ya. Makanya pembahasan kita ini sudah harus mengarah yang seperti ini. Kita saling mengingatkan ya, jangan hidup kita ini sudah sangat dekat dengan kiamat ya. Dan memang setiap hari semakin tambah dekat, tambah jauh ya, karena kiamat itu semakin hari semakin dekat dengan kita, bukan tambah jauh ya. Maka kita akan pasti ketemu dengan kiamat. Ini akan ada tanda-tanda, apalagi sekarang ya sudah ada Gunung Merapi aktif, bangun dari tidurnya ya, sudah lama tidak aktif, sekarang aktif. Dan kabarnya 4 gunung Merapi di Jawa dan Sumatera ini barengan erupsi dalam hari ini ya. Naudzubillah, kita mohon Allah perlindungan Allah Ta'ala agar kula panjenengan sedaya dijaga oleh Allah Ta'ala ya, seluruh keluarga kita dan seluruh kaum muslimin semuanya. Semoga Allah menjaga mereka semuanya ya. Kenapa? Karena memang ini musibah besar ya. Dan ini merupakan bagian dari tanda-tanda dekatnya dengan pintu gerbang akhir zaman ini, pintu gerbang kiamat ini. Nah, kita akan ketemu dengan kiamat. Nah, masalahnya bukan hanya takut dengan kiamatnya yang begitu dahsyat ya. Allah menceritakan tentang kedahsyatan kiamat itu sampai bagaimana matahari itu hilang, ini tiba-tiba hilang sinarnya, kemudian bintang berjatuhan ya. Bayangkan itu suatu yang luar biasa. Kemudian Allah menggambarkan gunung-gunung itu seperti bulu yang berterbangan. Bayangkan kayak apa coba. Jadi gunung yang segede itu bisa berterbangan. Ya Allah, ini merupakan satu hal penting yang harus kita ketahui, betapa dahsyatnya kiamat itu ya. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan perlindungan dari dahsyat kiamat. Karena pada saat itu bayangkan apa yang terjadi saat itu ya. Allah menggambarkan saat itu orang-orang setiap orang sya'nu yughni ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi setiap orang saat itu disibukkan dengan urusan masing-masing. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Anak bisa meninggalkan orang tuanya, orang tua bisa meninggalkan anaknya, istri bisa meninggalkan suaminya, suami bisa meninggalkan istrinya, begitu seterusnya. Jadi ini sesuatu yang mengerikan ya. Nah, tetapi sebenarnya bukan di situ yang terpenting. Kita mempersiapkan untuk akhir zaman ini dengan bagaimana berusaha nanti di akhir zaman nanti akan muncul dukhon misalkan, yang dikabarkan oleh hadis Rasulullah akan terjadi 40 hari 40 malam ya. Itu kan juga harus kita persiapan ya. Memang iya harus persiapan kita. Jangan sampai nggak siap-siap ya, karena memang akan sangat mengerikan ya. Bayangkan 40 hari 40 malam itu petang dedet ya. Itu kalau kita nggak punya persiapan bisa ruwet itu.
Maka sampai-sampai memang di dalam hadis itu juga Rasulullah menyebutkan persiapannya itu setahun gitu. Siapkan makan untuk setahun gitu. Jadi nah ini kan persiapan, tapi kemudian ada lagi persiapan mendekati daerah-daerah yang ada airnya ya. Jadi jenengan harus tahu itu bahwasanya memang pada saat itu tidak ada lagi teknologi, listrik bisa mati semua. Allah alam, tetapi memang kondisi itu yang sempat terlukiskan gitu ya, dan berjalan para ulama. Dan maka sekarang persiapannya adalah mendekati tempat air atau bikin pompa tangan gitu. Jangan mengandalkan pompa air gitu. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar gitu. Tapi lagi-lagi bukan itu gitu. Yang dalam ayat ini wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Yang terpenting adalah nanti setelah mati itu, setelah kiamat itu ada dibuka lembaran baru namanya hari pembalasan. Jadi yang mengerikan, yang nggak kalah menghebohkan, mengerikan itu ya di situ, ada pembalasan itu. Kenapa? Karena saat itu orang baru sadar ternyata amalnya akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Dia baru sadar, dia baru ngerti ternyata sikap dia kepada orang tua yang kurang ajar selama ini dibalas oleh Allah Ta'ala. Dia baru paham ternyata sikap dia yang acuh tak acuh dengan aturan Allah itu dibalas saat itu. Orang baru sadar ternyata ketika dia zina di dunia dulu, dia enak-enak nih, dia ternyata baru sadar ternyata Allah akan menyiksa gara-gara itu. Orang baru sadar dia akan dituntut oleh istrinya ketika dia tidak menjalankan amanah mendidik istrinya. Atau seseorang kan dituntut oleh tetangganya gara-gara dia mengurangi hak tetangganya. Ada seorang akan dituntut oleh anak-anaknya karena dia kurang mencukupi kebutuhan anak-anaknya, kurang mendidiknya, kurang ngopeni masalah akidahnya ya. Jadi makanya hati-hati ya. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij itu ayat 11 sampai 13 insya Allah itu Allah menunjukkan itu tentang orang yang saling tuntut menuntut itu di akhirat. Bayangkan orang saling tuntut menuntut di Allah menggambarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man di jami'an thumma yunji. Shadaqallahul azim. Allah menggambarkan kondisi yang mengerikan saat itu, di mana orang saling tuntut menuntut, orang mencari kambing hitam agar Allah tidak menghukum dia, agar Allah tidak menyalahkan dia. Seorang akan mengatakan, ya Allah, saya sudah berbuat begini bukan gara-gara saya, bukan keinginan saya seperti ini terpaksa, karena dipaksa oleh anak saya ini, gara-gara dia minta ini minta itu, saya jadi orang tua kemudian akhirnya nyolong. Ada seorang suami dihukum, dia akan menyalahkan istrinya, ya Allah, dulu istri saya ini yang bikin masalah terus sehingga saya nggak sempat ngaji, saya nggak sempat sholat, dia ini mintanya macam-macam. Atau sebaliknya, seorang istri akan menuntut suaminya, ya Allah, gara-gara suami saya itu, ya Allah, dia nggak membimbing saya, dia nggak ngereken kebutuhan saya, sehingga saya akhirnya jadi tidak menutup aurat, gara-gara saya harus kerja di pabrik, dan seterusnya. Saat itu saling menuntut, semua saling menuntut. Naudzubillah.